Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Kembali lagi dengan saya Neng Eva. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu tentang menumbuhkan jiwa spiritual dengan mengenali bahaya-bahaya penyakit batin ya, atau ya benar, penyakit batin. Kita mengenalinya itu untuk menghindarinya. Dan lanjutannya itu, bahayanya itu ada ria ya. Ria itu adalah suka pamer atau memamerkan sesuatu dengan tujuan ingin dipuji atau ingin dibangga-banggakan, atau ya lebih cenderung untuk kesombongan diri ya. Terus ada lagi yang lebih bahaya dari itu adalah toma atau serakah. Nah, toma atau serakah itu biasanya menginginkan sesuatu yang lebih, nggak cukup. Misalkan gini, kita udah punya 10, pengen 20, punya 20, pengen 30, atau menginginkan sesuatu milik orang lain juga, itu juga sama, termasuk toma atau serakah ya. Lalu ada bakhil. Bakhil itu lebih ke pelit, tapi pelitnya itu untuk dirinya sendirinya pun dia pelit gitu loh, itu bakhil. Jadi intinya bakhil itu ya begitu, pelit tapi untuk dirinya sendirinya pun dia pelit gitu loh, perhitungan, apalagi untuk orang lain. Nah, itu namanya bakhil ya, atau kikir gitu. Itu juga sama, bagian dari penyakit hati yang harus kita hindari. Nah, dan untuk ibadah-ibadah batinnya itu, kalau kita sudah tahu bahaya penyakit hati itu, kita hindari, lalu kita bertobat dari segala penyakit hati itu. Ya, bertobat itu kan secara syariat kita memohon ampun kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Ya, jadi benar-benar membersihkan diri dari segala dosa. Namun hakikatnya tobat itu adalah kita kembali kepada Allah, mengembalikan segala urusan, segala takdir baik dan buruknya itu ya, qada-qadarnya Allah itu, baik dan buruknya itu kita kembalikan kepada Allah ya. Dan selain tobat, ibadah batin juga untuk membersihkan batin itu ada namanya jihad. Jihad itu kan secara syariat kan memang berperang ya, berperang gitu. Seperti kita memerangi orang kafir atau memerangi sesuatu yang melawan agama atau apapun itu. Namun jihad di sini lebih kepada memerangi hawa nafsu. Ya kan, karena jihad yang sesungguhnya itu adalah hakikatnya memerangi hawa nafsu diri sendiri. Nafsu di dalam jiwa kita sendiri kita perangi, kita koreksi diri. Sama saya juga mengoreksi diri, nafsu apa saja yang masih ada, yang masih melekat di dalam hati kita perangi, ya kan. Karena memang nafsu itu tidak akan pernah bisa mati ya selama napas masih berhembus, karena memang dia itu ada dengan jiwa kita gitu loh, dengan nyawa kita gitu. Selama kita masih hidup, nafsu pun masih hidup, cuman bisa dikendalikan atau bisa ditenangkan. Jadi mati di sini bukan mati yang sesungguhnya, tapi lebih kepada nafsunya itu ditenangkan ya, atau perang untuk bertujuan menjadi nafsu yang mutmainah ya, al-nafs al-mutmainah. Tapi kita nggak bahas terlalu jauh ya, ini yang ringan-ringan saja yang mudah dipahami. Nah, terus ada lagi selain jihad itu namanya zuhud. Zuhud itu adalah menanggalkan hawa nafsu duniawi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Jadi bukan berarti kita itu saya mau zuhud tapi nggak mau kerja, atau misalkan meninggalkan kekayaan tapi mengemis minta ke orang lain, tapi dalam hatinya mengharapkan pemberian orang lain. Itu juga salah, itu keliru. Karena zuhud itu adalah meninggalkan atau menanggalkan hawa nafsu duniawi di dalam jiwa kita. Artinya segala yang berbentuk hawa nafsu itu kita tinggalkan
ya. Pertama dengan jihad, kita perangi. Kalau sudah mampu memerangi, kita zuhud, kita tinggalkan hawa nafsu tersebut, ya. Kita sama-sama belajar memerangi hawa nafsu dan meninggalkannya, walaupun memang berat sekali ya, karena memang nafsu itu lebih jahat daripada 70.000 setan, ya kan. Kalau setan kita baca bismillah bisa diusir. Kalau nafsu itu kalau belum diturutin itu akan terus gitu loh. Apa ya, kalau bahasa Sunda itu kekerewet dina hate gitu kan, kekerewet dina hate, harus diikuti gitu. Kalau udah dituruti baru dia akan timbul penyesalan atau timbul tobat atau timbul ingin melakukannya lagi. Itu adalah tergantung kepada tingkatan jiwa kita masing-masing gitu kan. Jadi maunya itu kemana ya kita koreksi sama-sama, ya kan. Nah terus dan zuhud ini kalau namanya pekerjaan yang kita geluti, kendaraan yang kita naiki ya, yang kita setir atau yang kita supirin itu, terus anak-anak, istri atau suami yang bareng sama kita itu bukan termasuk nafsu duniawi ya. Jadi nafsu duniawi itu yang selebihnya dari itu. Misalkan udah punya mobil nih 5, pengen lagi 10, padahal mobil itu nggak dipakai gitu kan, mubazir. Nah itu disebutnya nafsu duniawi. Tapi kalau misalkan hanya punya motor atau mobil 1 atau 2 atau 5 sekalipun, kalau memang anaknya 5 itu juga nggak termasuk karena memang kebutuhan ya. Jadi nafsu duniawi itu bisa dikondisikan. Setiap orang itu berbeda kadarnya ya, karena mungkin kemampuan yang dimiliki atau anugerah yang Allah berikan kepada tiap orang itu kan berbeda. Jadi kita sesuaikan saja. Intinya zuhud itu meninggalkan nafsu duniawi. Nafsu-nafsu itu yang lebih dari sekedar kebutuhan kita, yang lebih dari itu ya. Nah terus selain tobat, jihad, zuhud, ada juga ikhlas ya. Ikhlas itu kan ketulusan gitu kan, kita ikhlas ya. Kalau ikhlas kan semua orang udah tahu ya, misalkan ikhlas itu apa. Nah terus kayak kita sedekah gitu kan, sedekah 2.000 saya ikhlas daripada saya sedekah 10.000 tapi tidak ikhlas. Tapi sedekah 10.000 atau 100.000 dengan keikhlasan itu juga lebih baik ya kan. Jadi keikhlasan itu juga disesuaikan dengan kadar jiwa kita, semua orang pasti berbeda. Terus ada lagi sabar. Sabar itu tiada orang yang lebih sabar kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi orang-orang bisa sabar itu kalau sudah mengerti tentang keikhlasan, baru dia akan mengerti tentang sabar ya. Jadi sabar itu mampu menahan rasa amarah atau rasa apapun yang timbul dari hati, yang menimbulkan kejelekan itu atau sesuatu yang tentang penyakit hati. Kita mampu menahannya, lalu kita bisa melegowokan hati kita gitu kan. Terus kita ikhlas di dalamnya, itu baru disebutnya sabar. Nah, terus ada hadis yang mengatakan kesabaran yang sesungguhnya adalah saat pertama kali tertimpa musibah. Nah, itu maksudnya jadi saat kita tertimpa musibah itu apa sih yang pertama kali rasa yang ada di dalam hati itu? Misalkan rasa marah atau rasa benci atau rasa nggak suka. Nah kalau masih ada rasa seperti itu atau rasa sedih yang berlebih, berarti itu kita belum sabar. Tapi kalau misalkan ketika ada musibah atau rasa sakit atau apapun yang menimpa, terus kita nerima dan legowo gitu, terus kita bisa menahan dari segala sesuatu amarah karena musibah yang menimpa tersebut atau ujian tersebut. Nah kalau kita bisa menahannya dan kita bisa legowo dan menerimanya, kita ikhlas setulus hati menerima dan menyadari bahwa itu adalah memang musibah itu datangnya dari Allah, nah baru bisa disebut dengan sabar. Nah lalu
Ada lagi yang disebut dengan tawakal. Tawakal atau surrender atau berserah diri kepada Allah, ya kan? Nah, itu juga lebih bagus lagi. Ada lagi yang disebut dengan ridho, ya. Jadi kita itu ridho itu dengan kerelaan hati menerima apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ridho menerimanya, ya kan? Nah, biasanya memang orang kalau sudah bisa ikhlas, bisa sabar, bisa tawakal, akan menimbulkan keridhoan. Makanya ada yang menyebut ridho itu adalah makom tertinggi dari ibadah-ibadah batin sebelum ketauhidan atau sebelum ma'rifatullah, ya kan? Tapi kita nggak bahas sejauh itu, kita bahas yang ringan-ringan aja ya, yang mudah difahami gitu kan. Jadi basicnya aja gitu, basicnya aja. Karena begini ya, seseorang yang religius tanpa dibarengi dengan spiritualitas di dalam jiwanya itu biasanya ya hatinya tidak tertata gitu kan. Jiwanya itu belum berbenah. Tapi kalau orang yang sudah memiliki jiwa spiritualis, walaupun misalkan kereligiusannya itu sedikit atau hanya dasar-dasarnya saja, atau misalkan hanya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, puasa sunnahnya masih belang betong gitu kan, istilahnya sewajarnya aja, tapi memang dibarengi dengan spiritualitas, itu biasanya jiwanya lebih tertata, jiwanya berbenah gitu loh, lebih tazkiyatun nafsnya itu ya lebih dipakai gitu kan. Jadi jiwanya itu, kesucian jiwanya itu lebih terjaga. Nah, itulah mengapa saya di sini membawakan konten tentang spiritualitas agar kita itu ibadah tidak hanya dengan ibadah dohir saja, tapi ibadah batinnya juga dipelihara. Nah, cukup sekian dari saya dulu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Kita sama-sama belajar. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.